Kalau dilihat dalilnya ya dari Turos. Kan itu ada kitab-kitab. Contohnya apa itu Pak Kiai? Ya, contohnya. Nah, itu kaidahnya adalah idza sohal maslahah fa huwa madhabi, kan gitu. Itu artinya Pak Kiai bahwa wakaf uang ini sebetulnya bukan barang baru ya, bukan barang baru. Cuma tingkat sosialisasinya ke masyarakat itu memang belum pada titik tertentu itu belum sampai. Ya. Apalagi teman-teman kita kalau khutbah ceramah ini kan jarang bahas wakaf. Ya, itu makanya saya mendorong Kementerian Agama untuk mengarahkan penyuluh. Yeah. Penyuluh ini kan sering ceramah ini. Nah, ceramahnya penyuluh itu jangan lepas dari wakaf. Kalau beliau ceramah khutbah biasa lah selalu singgung masalah wakaf. Karena memang tusinya di kantor itu wakaf. Oke. Terakhir ini sebagai kajian turasnya mungkin Pak Kiai, ini kan masyarakat baru mengenal ini wakaf uang. Tentu mungkin masih ada yang ragu-ragu, ndak legal standingnya dari sisi syariahnya itu seperti apa. Karena misalnya kalau kita cari ya wakaf uang misalnya, apalagi kalau turasnya itu Syafi'i ya, hampir ruasnya itu hampir ndak ketemu. Ya, coba dijelaskan dulu ini. Jadi wakaf uang itu kan sebenarnya kalau kita lihat prakteknya itu kan sejak abad kedua Hijriah itu kan sudah dilakukan oleh Imam Az-Zuhri. Sehingga dengan praktek atau fatwa yang disampaikan oleh Imam Az-Zuhri ini kemudian dijadikan dasar oleh ormas Islam di Indonesia, baik MUI maupun NU sendiri juga menfatwakan itu, bahwa wakaf uang itu hukumnya jawaz, boleh. Nah, memang pada tataran ini madhab yang banyak membolehkan itu ya Hanafiyah, sedangkan Indonesia mayoritas Syafi'iyah. Nah, kalau di saya ini kan lembaga Bahsul Masail. Ya. Benar. Lembaga Bahsul Masail. Yang notabene Bahsul Masailnya Syafi'iyah. Nah, sering juga kalau ke daerah-daerah itu ketemu kiai-kiai yang juga menolak bolehnya wakaf uang. Gimana cara menjawabnya? Saya itu selalu bilang gini sama beliau-beliau itu. NU sudah membolehkan loh dengan fatwa Bahsul Masail tahun 2002 itu sudah membolehkan. Nah, kemudian banyak juga beliau menyoal. Atau jangan-jangan gara-gara Pak Kiai yang duduk di sekretaris Bahsul. Tahun 2002 itu saya belum ke PBNU. Jadi saya mulai PBNU. Clear ya. Jadi bukan gara-gara Pak Kiai Zarmidi. Bukan gara-gara saya menggiring supaya ada fatwa wakaf, enggak. Saya belum aktif waktu itu. Terus. Jadi saya sering menyampaikan ini kaidah dari kiai saya, namanya Kiai Masdar Farid Masudi, itu bilang gini. Jadi kalau soal ubudiyah itu kaidahnya kan idza sohal hadis fahuwa madhabi. Itu soal ubudiyah. Kalau kita beribadah, mau sholat, mau puasa dan sebagainya, kaidahnya ada idza sohal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih untuk ibadah, itu pendapat yang kami pakai, kan gitu. Tapi kalau soal muamalah kan nggak gitu. Kaidahnya adalah idza sohal maslahah fahuwa madhabi, kan gitu. Ketika di situ ada kemaslahatan, ya itu pendapat yang kami pakai, gitu kan. Nah, sekarang wakaf uang itu maslahah enggak? Maslahah. Nah ya, maslahah. Kalau maslahah ya nggak apa-apa kita. Kalau sampel yang antum contohkan tadi ya maslahah. Ya, kalau maslahah ya nggak apa-apa. Orang NU, Syafi'iyah ya nggak apa-apa ngambil itu maslahah kok. Ini soal muamalah, kan gitu.
Gitu Pak Laida. Tapi yang jelas bukan dari Syafi'i ya. Bukan dari. Memang sebagian Syafi'i ada yang membolehkan juga. Ada yang membolehkan juga. Itu artinya bahwa memang harus dibuka cakrawala berpikir ini. Jangan apa holistik hanya Syafi'i, harus keluar ya. Ya kalau harus tampik ini. Kalau NO sendiri kan sebenarnya sudah terbuka ya. Oke. NO itu sejak berdirinya tahun 26 itu sudah mendeklar bahwa NO itu harus bermadhab. Bermadhab itu madhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali kan gitu. Nah, kalau menggunakan madhab 4 itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut pandangannya NO kan gitu. Udah clear. Kalau kita soal muamalah menggunakan Hanafiyah kan clear. Nggak keluar dari ke NO-an kan itu. Masuk kan itu Pak. Yang jelas bahwa payung hukum legal standing dari wakaf uang ini yang jelas sudah dibahas ya. Sudah. Aman. Termasuk payung hukumnya kan dari keputusan fatwa Majelis Ulama. Fatwa MUI tahun 2002 juga fatwa MUI itu. Ini penting Pak Kiai, karena jangan sampai teman-teman di bawah ya. Kalau nyarinya di kitab Turas Syafi'iyah enggak bakal ketemu. Nah, kalau bolehnya wakaf uang yang menggunakan fatwa MUI maupun fatwanya NO, kalau dilihat dalilnya ya dari Turas. Kan itu ada kitab-kitab. Contohnya apa itu Pak Kiai? Contohnya. Nah, itu kan kalau wakaf uang itu kan dari fikih Hanafiyah itu kan bagian dari pendapatnya Imam Zuhri, di mana Imam Zuhri itu mewakafkan dirham. Dirham yang kemudian dirham itu dikelola oleh orang-orangnya. Nah, pokoknya tidak boleh dihabiskan, tapi hasilnya nanti didistribusikan. Itu ada di kitab itu yang Turos itu yang di Imam Zuhri. Nah, itu berangkat dari kaidah juga asar maro'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun kan itu. Jadi apa yang menjadi pendapat orang Islam itu baik, ya bagi Allah baik. Ngomong soal muamalah. Ini nakal aja saya. Ini bukan dalil yang dipaksa-paksakan itu. Oh enggak. Sekarang ini kan kalau wakaf uang kalau itu dianggap baru, maka itu kita yang namanya ilhakkan dengan yang namanya pendapatnya Imam Az-Zuhri dengan dirham tadi. Itu ilhak itu. Ilhak itu secara metode usul fikih dibolehkan. Ilhak itu kan semacam kias. Nah, kalau kias itu menyamakan masalah yang baru dengan masalah yang lama yang ada di nas Al-Quran dan hadis. Kalau ilhak itu menyamakan masalah baru dengan pendapat ulama yang ilatnya sama, mulhaknya sama dengan pendapat ulama yang lama. Itu kias sama ilhak gitu yang bisa itu secara usul fikih clear itu. Metode itu bisa digunakan menjadi dipakai untuk istimbat hukum namanya. Ini penting teman-teman sekalian ya. Jadi sekarang ini bukan lagi zamannya kita bincang itu, ya, tapi saya diskusi dengan beliau ini, kita angkat ke permukaan ini supaya ini menjadi bahan sosialisasi untuk kita semua. Ya. Karena sekarang ini pergerakan kita jangan sampai mundur kembali ini, tulasnya seperti apa. Tapi yang mau kita lakukan Pak Zawar sekarang adalah bergerak. Nah, gini Pak Subhan. Jadi wakaf uang itu jangan lama-lama didiskusikan. Iya. Yang penting itu bagaimana dipraktekkan, kumpul, dikelola dengan baik, ada hasil gitu. Jangan lama-lama didiskusikan. Nanti nggak selesai diskusi, nggak jadi wakaf. Kan itu.